Dan insya Allah kita hari ini pembahasan kita tentang tema air. Memang tadi disampaikan betul kata Kang Syauki bahwa air ini sangat penting buat kehidupan kita. Dan ketika kita berbicara tentang bab air ini, memang kita berbicara tentang sesuatu hal yang sangat penting. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi, bahkan ayat-ayat Al-Quran secara khusus yang mengibaratkan kehidupan dunia itu seperti air. Kata para ulama, kenapa kehidupan dunia itu seperti air? Ya, sebagian ulama, kata para ulama mengatakan dunia itu adalah seperti air karena kata mereka satu adalah tidak ada satu orang pun yang terkena air kecuali akan basah. Maknanya adalah bahwa dalam kehidupan kita tidak ada seorang pun yang tidak akan mendapatkan ujian kaitan dengan dunia ini. Jadi semuanya pasti akan mendapatkan itu. Yang kedua, air itu adalah akan bersih, akan suci. Nanti kita bahas dalam kaidah fikih, air itu akan bagus, akan bersih, akan suci ketika air itu terus bergerak. Begitu juga kehidupan kita. Kehidupan kita itu akan baik, kehidupan kita itu akan bagus jika memang selalu ada pergerakan di situ. Ini adalah kalau kita berbicara tentang air. Dan yang berikutnya adalah air juga, kenapa kehidupan dunia seperti air? Kata para ulama mengatakan bahwa air itu jika cukup, maka itu baik buat kehidupan kita. Tapi jika air itu terlalu banyak, maka kita juga tidak baik air tersebut. Dan ujung-ujungnya adalah kalau kita berbicara tentang air, kan ketika air terlalu banyak jadi banjir. Nah, begitu juga dalam kehidupan dunia, secukupnya saja kaitan dengan kehidupan dunia. Ini mungkin filosofi kaitan dengan disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia itu seperti air. Salah satunya mungkin Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa lihat di dalam surat Al-Kahfi yang memang dianjurkan setiap hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi. Salah satunya adalah berbicara tentang air tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bab air ini. Ya sedikit mungkin sekilas ya. Dulu sebenarnya ini pernah kita bahas bersama-sama ya kaitan dengan pembahasan kita ini adalah ini tentang materi fikih sebenarnya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang materi fikih, maka kurang lebih materi fikih itu seperti ini yang pernah saya sampaikan dulu. Jadi pertama tentang pengantar fikih, ya fikih itu apa dan lain sebagainya. Itu kemarin mungkin di 3 pertemuan pertama sudah kita bahas. Sebenarnya masih ada pertemuan nanti, insya Allah nanti qadarullah mungkin kemarin ada kesalahan teknis bahwa harusnya kemarin kita membahas tentang satu tema, yaitu tema tentang prinsip-prinsip dalam fikih. Insya Allah nanti kita bahas tetap di bulan ini, mungkin waktunya nanti kita sesuaikan. Ya. Waktunya nanti insya Allah kita sesuaikan kaitan dengan pengantar, prinsip-prinsip kaitan dengan fikih. Nah ini adalah, kalau kita berbicara tentang fikih, maka dimulai dengan pengantarnya dulu. Pengantar fikih itu apa, dan sebagainya. Kemudian nanti barulah kita pembahasan tentang fikih. Fikih ini ada 2. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu fikih, maka fikih itu ada 2. Satu adalah ada yang disebut dengan ubudiyah. Ya. Yang pertama adalah ada fikih kaitan dengan ubudiyah. Apa ubudiyah itu? Kaitan dengan tata cara kita beribadah. Kemudian fikih juga ada yang disebut dengan fikih non-ubudiyah. Walaupun sesungguhnya dalam kehidupan kita semuanya kaitan dengan bab ibadah. Tapi ini adalah dalam bahasa fikih sering disebut dengan non-ubudiyah. 1 ibadah, 2 non-ibadah. Kalau ibadah di sini ada toharoh, kemudian juga ada sholat, kemudian juga ada zakat, kemudian juga ada puasa, kemudian juga ada haji. Ini adalah ibadah. Tapi kalau non-ubudiyah ini nanti ada fikih kalau kita berbicara tentang fikih non-ibadah, nanti ada yang disebut dengan muamalah, nanti jual beli dan sebagainya. Kemudian ada pernikahan, ada fikih kuliner, makanan, kemudian pakaian, kaitan dengan rumah, wanita, waris, pengadilan, kedokteran, politik, dan lain sebagainya. Ini adalah kaitan dengan ibadah tersebut. Nah, konteksnya adalah fikih ini kan dari sejak zaman dulu sudah dibukukan dengan rapi. Nah, tetapi dalam konteks ini juga kalau kita berbicara tentang fikih, maka tentu fikih ini sesuai dengan nanti ke depannya ada perkembangan zamannya. Ya. Nah, inilah mungkin yang sering bahasan kita disebut dengan fikih kontemporer. Kalau dulu jual beli adalah masih manual dan sebagainya. Kalau zaman dulu ulama mengatakan boleh nggak jual beli, pedagang dan pembelinya itu tidak ketemu. Namanya bai'ul ghaib. Jadi jual beli yang penjual dan pembelinya tidak ketemu. Kalau sekarang ternyata bahkan di masa pandemi ini mungkin rata-rata kita antara pedagang dan pembeli bahkan tidak kenal. Cuman melalui marketplace atau melalui online dan sebagainya. Ini konteksnya kaitan dengan bab jual beli. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang menu fikih kurang lebih seperti ini. Nah, kita mungkin di kajian Antapani ini kita nanti akan membahas mungkin kulit-kulitnya saja. Toharoh mungkin tidak dibahas semuanya, tapi kita ambil dari sisi airnya. Sholat ini panjang pembahasan tentang sholat, maka nanti kita akan berbicara tentang sholat. Kemudian zakat mungkin nanti insya Allah bulan depan kita akan bahas zakat, kemudian juga kita akan bahas kaitan dengan saum.
yang sebentar lagi akan kita lakukan. Insya Allah nanti ini akan dibahas sholat, zakat, saum. Insya Allah nanti bulan depan pun kita akan membahas tentang ini. Walaupun mungkin tidak detail kaitan dengan bab ini. Cuman hal-hal yang penting kaitan dengan bab ini. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang fikih. Baik, kembali sekarang kita lanjutkan. Nah, ketika kita berbicara tentang bab fikih ini, maka tadi fikih pertama adalah fikih toharoh. Nah, kalau kita berbicara tentang fikih toharoh atau kesucian, maka toharoh itu nanti ada dua. Satu ada yang disebut dengan toharoh anin najas. Ya. Jadi kita bersuci dari najis. Nah, ini adalah yang pertama. Kita bersuci dari najis. Ini yang pertama. Nah, kemudian nanti yang kedua, ada yang disebut dengan bersuci dari hadas. Nah, ini bersuci dari hadas. Nah, bersuci dari fisik atau najis ini sifatnya fisik, kelihatan. Jadi kalau kita bersuci dari najis itu kelihatan. Punten, di antara yang najis air kencing, kemudian juga BAB gitu ya, air kencing, itu kan termasuk, kemudian darah, itu kan najis. Sifatnya fisik, nampak, kelihatan. Maka kalau kita berbicara tentang najis ini, nanti ada najis mukhaffafah yang ringan. Ya, ini ada najis yang ringan, ada najis yang mutawassithah, ada yang berat, kemudian ada najis yang mughalladhah, yang sifatnya berat. Jadi ada yang ringan, sedang dan berat. Nah, dan ini semuanya adalah harus disucikan. Gimana pensuciannya? Disucikannya adalah dengan dihilangkan bendanya tersebut. Maka di sini sifatnya fisik. Maka berarti fisik najis itu adalah harus dihilangkan. Kalau ada najis kotoran di badan kita, di pakaian kita, berarti kotorannya dihilangkan oleh kita semuanya. Makanya ini nanti dalam bahasa fikih nanti ada istinja, istijmar, itu salah satunya sebenarnya untuk membersihkan najis tersebut. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang fikih, tentang bersuci dari najis tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan toharoh dari hadas. Ini yang toharoh dari hadas. Nah, kalau najis itu adalah fisiknya nampak, kalau hadas ini tidak nampak fisik. Maka kalau kita berbicara tentang toharoh dari najis, dari hadas ini ada dua. Satu adalah ada yang disebut dengan hadas kecil, ada yang disebut dengan hadas besar. Nah, hadas kecil itu dengan mandi, hadas besar itu hadas kecil itu dengan wudu, sedangkan hadas besar itu dengan mandi. Jadi ini beda. Jadi ada mandi, ada wudu. Nah, ini semuanya mandi, kemudian juga berwudu, nanti ini menggunakan media yang disebut dengan air. Nah, jadi kita memakai kaitan dengan bab air ini. Jadi yang kita pakai adalah apa? Medianya adalah air. Jadi kita memakai kaitan dengan air. Jika air tidak ada, maka ada alat bersuci yang lain yang bisa digunakan. Apa yang disebut dengan tayamum. Bolehkah tayamum kaitan dengan najis? Tentu kaitan dengan bab najis ini tidak ada yang namanya tayamum dari benda najis. Nah, makanya ini adalah pembahasan kalau kita berbicara tentang ini, sehingga kalau kita berbicara tentang bab najis bab tentang air ini adalah sesungguhnya kita berbicara tentang alat untuk bersuci, ya, yaitu bersuci dari hadas. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai mukadimah awal kaitan dengan bab ini. Nah, sehingga kita hari ini insya Allah kita akan membahas tentang alat untuk wudu dan alat untuk mandi, yang dalam bahasa fikih itu adalah alma, itu adalah yang disebut dengan air ini. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang air ini, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang babul ma, yaitu bab yang berbicara tentang air ini. Maka air ini satu hal yang sangat penting sekali adalah buat kita semuanya kaitan dengan bersuci ini. Karena tidak mungkin kita bisa bersuci kecuali dengan menggunakan air tersebut. Sehingga kalau kita berbicara tentang ini, kenapa di dalam bab fikih, ya? Kenapa dalam bab fikih hubungannya adalah dalam bab fikih sering disebutkan dulu dengan kitabut thaharah. Ya. Jadi kalau kita pembahasan fikih biasanya pembahasan pertama kali, dan kalau kita lihat buku-buku fikih secara umum ya, bukan fikih secara khusus fikih sholat ya, tentu fikih zakat tidak akan berbicara tentang ini. Tapi kalau kita berbicara tentang fikih secara umum, pasti fikih itu akan berbicara dulu tentang apa yang disebut dengan toharoh. Ya, pasti pembahasannya adalah kaitan dengan toharoh ini. Jadi kaitan dengan bab toharoh ini adalah biasanya didahulukan. Kenapa?
Karena hadis-hadis yang berasal dari Nabi SAW dalam menjelaskan syiar Islam dimulai dengan pembahasan sholat biasanya. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, sholat, zakat, puasa, kemudian haji. Selain itu ada sebuah hadis riwayatkan oleh riwayat imam yang 5. Maka disebutkan bahwa at-tahuru syatrul iman. Bahwa yang namanya bahwa disebutkan bahwa miftahus sholat at-tuhur. Jadi ada hadis Nabi SAW mengatakan kunci daripada sholat itu adalah dengan kita bersuci. Ini adalah hadis Nabi SAW. Sehingga kalau kita berbicara tentang ini maka pantas, ya. Kalau kita berbicara tentang toharoh, berbicara tentang bersuci, maka kita dahulukan bab bersuci ini. Kenapa? Karena memang kunci. Yang namanya kunci tentu ini sesuatu hal yang sangat penting. Makanya ikhwan wa rahmakumullah, ini kalau kita berbicara tentang bab tentang ini, bab tentang air ini. Nah, sebelum tadi sekali lagi adalah ini kalau kita berbicara tentang bersuci. Maka ketika kita berbicara tentang bersuci ini, maka didahulukan dibanding yang lain. Kenapa? Karena tadi kita pasti akan bertemu dengan yang namanya ini. Makanya kalau kita lihat dalam buku-buku fikih kan yang pertama kali dibahas adalah tentang apa? Tentang bab bersuci, bab toharoh. Kenapa bab toharoh ini didahulukan dibanding bab lain? Karena bab toharoh ini didahulukan dari bab lain karena tadi ini merupakan kunci. Kata Rasulullah, miftahu as-salati at-tahur. Bahwa kunci daripada menjalankan sholat adalah bersuci. Nah, kunci menjalankan sholat itu adalah dengan bersuci. Istilah kunci didahulukan karena dialah yang dijadikan pembuka. Maka yang sesuai adalah memulainya dengan pembahasan bersuci, karena bersuci dari hadas dan kotoran merupakan syarat sahnya sholat. Sementara syarat sesuatu harus mendahulinya. Ini adalah kalau kita lihat kenapa tadi bab bersuci itu selalu didahulukan. Dan tadi kalau kita berbicara tentang bersuci ini apa? Maka kita bersuci dari hadas dan kotoran. Artinya dari hadas dan najis. Dan itu menjadi syarat sah sholat. Karena ini menjadi syarat sah sholat, berarti ini jadi penting buat kita semuanya. Bahkan dalam hadis lain Rasul pun mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah bagian dari keimanan. Sehingga ikhwani wa rahmatullah, kaitan dengan bersuci ini sekali lagi adalah sesuatu hal yang sangat ini adalah bab yang penting buat kita semuanya. Sehingga pantas kalau kita lihat kaitan dengan bab bersuci ini, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang bab bersuci ini, maka ya kita melihat kaitan dengan bab bersuci ini menjadi satu hal yang amat penting buat kita semuanya. Kenapa? Karena ya ketika kita berbicara tentang toharoh, ketika kita berbicara tentang bersuci, maka yang didahulukan itu adalah alat untuk bersuci itulah yang disebut dengan air. Jadi air itu kita dahulukan. Kenapa? Karena nanti erat kaitannya air ini dengan apa? Dengan alat kita untuk bersuci. Sehingga ya rahmatullah, jadi kalau kita berbicara tentang ini sekali lagi adalah kalau kita berbicara tentang ini maka pantas pada dasarnya bersuci harus dengan air. Karena air adalah cairan yang paling baik sebab materi apapun akan larut di dalam air. Kekuatan pensucian air kembali kepada bentuk aslinya. Karena apabila air tersebut telah bercampur dengan sesuatu yang dapat merubah bentuk aslinya, maka kekuatan menghilang dan membersihkan air, membersihkan najis menjadi lemah. Maka ia telah kehilangan kelembutan dan pengaruhnya. Ini yang disampaikan oleh para ulama ketika berbicara tentang bab ini. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab air ini. Jadi ini warahmatullah kalau kita berbicara tentang bab air yang disebutkan oleh para ulama di dalam bab ini. Nah, kemudian ini adalah tadi sudah disampaikan. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang bab air, ya, pembahasan kita tentang bab air ini adalah dalam pandangan syariat, maka air adalah sesuatu benda yang istimewa dan punya kedudukan khusus. Karena dia merupakan media. Media apa? Ia merupakan media yang berfungsi untuk menghilangkan najis. Sekaligus juga air itu sebagai media syar'i untuk menghilangkan hadas. Jadi kalau kita berbicara tentang air ini berbicara tentang sesuatu hal yang penting buat kita semuanya. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini adalah syarat utama untuk beribadah, wabil khusus adalah berbicara tentang sholat, itu adalah menggunakan air. Dan tadi air itu adalah medianya untuk menghilangkan najis, begitu juga untuk menghilangkan hadas. Ketika ada najis, maka bersuci dari najis, itu menggunakan air. Ketika bersuci dari hadas pun, itu pun kita menggunakan media air ini. Nah, ya Rabbullah, memang ada media atau alat untuk bersuci selain air. Apa yang disebut dengan tanah. Ya. Jadi,
tanah itu adalah media untuk pengganti air. Tetapi walaupun tanah ini berfungsi pengganti air, namanya sifatnya pengganti. Ketika air itu ada, maka tidak bisa digantikan oleh yang lain. Makanya kalau air ada, maka tidak bisa tanah itu menggantikan itu. Maka meski benda lain pun dijadikan media bertaharah, namun air adalah media yang sangat utama. Tanah memang juga berfungsi untuk menghilangkan najis, tapi yang media utama untuk membersihkan najis tetap air. Contoh ketika kita ketika bejana kita dijilat oleh anjing, maka kan disucikannya 7 kali. Jadi disucikan 7 kali. Nah, salah satunya menggunakan debu atau menggunakan tanah. Sehingga najis berat seperti daging babi disucikan dengan cara mensucinya dengan air 7 kali tanah hanya salah satunya saja. Tanah memang bisa digunakan untuk bertayamum, namun selama masih ada air, maka tidak boleh kita bertayamum menggunakan air, bersuci, kita mandi ataupun wudhu, maka selama ada air tidak bisa berpindah kepada tayamum. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang air. Baik, ikhwani wa rahmatullah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita berbicara tentang air, maka para ulama kita membahas ada 4 keadaan air dalam bersuci. Jadi ada 4 keadaan air di dalam bersuci. Nah, apa saja? Yang pertama adalah ada yang disebut dengan ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak ini adalah air mutlak. Kenapa dinamakan dengan air mutlak? Air mutlak itu adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Jadi air yang murni, belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci. Tidak tercampur dengan benda suci atau benda najis. Jadi air itu memang murni air. Contohnya air sumur, air hujan, yang alhamdulillah di hari ini, dari tadi sejak sebelum asar, atau saya di Kiara Condong hujan cukup lebat. Ini air. Nah, air hujan contohnya. Maka air mutlak ini adalah hukumnya adalah thahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi. Air ini adalah suci dan sah untuk digunakan untuk bersuci. Jadi air mutlak ini adalah air sifatnya itu suci dan sah digunakan untuk bersuci. Ini namanya adalah ma'ul mutlak, yaitu apa yang disebut dengan air mutlak. Nah, ikhwani wa rahmatullah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah air pertama. Jenis pertama ini adalah ma'ul mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Ini adalah airnya adalah air suci dan juga mensucikan. Nah, ketika kita berbicara tentang air ini, atau yang disebut dengan ma'ul mutlak ini, adalah air suci dan mensucikan ini, maka para ulama menjelaskan apa saja air suci dan mensucikan itu. Kalau kita berbicara tentang air suci dan mensucikan itu memang banyak. Kalau di dalam mungkin Bapak Ibu ikhwan fillah, kalau yang pernah mengkaji buku-buku fikih biasanya kan contohnya di dalam matan ghayah wa taqrib, maka disebutkan bahwa air itu ada 7 macam, kan? Disebutkan begitu. Air itu ada 7 macam. Maka di sini adalah kalau kita berbicara tentang air mutlak itu air apa saja? Maka air mutlak ini adalah yang pertama adalah air hujan. Nah, pertama kali kebetulan ini sedang hujan, jadi air yang pertama itu adalah air hujan. Air hujan itu turun dari langit, hukumnya suci dan juga mensucikan. Jadi nggak usah ragu. Wah, nanti bercampur di atas dengan apa? Pokoknya nama air hujan itu suci dan mensucikan. Suci berarti bukan termasuk air najis. Mensucikan berarti bisa digunakan untuk berwudu, mandi janabah, atau membersihkan najis pada suatu benda. Meskipun di zaman sekarang air hujan sudah banyak tercemar dan mengandung asam yang tinggi, namun hukumnya tidak berubah. Tetap saja air hujan itu adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi tidak berubah. Ketika air dari bumi menguap naik ke langit, maka sebenarnya uap dan titik-titik air itu bersih dan suci. Meskipun sumber air dari yang tercemar kotoran atau najis. Sebab ketika disinari matahari yang naik ke atas adalah uapnya yang merupakan proses pemisahan air dengan zat-zat lain yang mencemari. Lalu air itu turun kembali ke bumi sebagai tetes air yang sudah mengalami proses penyulingan alam. Ini adalah kalau kita berbicara tentang air hujan ini. Hanya saja udara kota yang tercemar dengan asap industri kendaraan bermotor dan pembakaran lainnya. Nah, ini kan memenuhi langit kita. Ketika tetes air itu hujan turun kemudian kembali semua kandungan polusi itu dari di angkasa itu. Ini kan tapi tetap
air itu adalah tetap airnya adalah suci dan mensucikan. Ini adalah kalau kita lihat ini. Namun walaupun begitu dari sisi syariat sekali lagi adalah air hujan ini adalah termasuk air suci dan mensucikan. Ini adalah kaitan dengan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya. Ketika berbicara tentang air hujan dan fungsinya untuk mensucikan. Lihat dalam surat Al-Anfal ayat 11 ketika berbicara tentang perang Badar. Surat Al-Anfal ayat 11. Coba lihat. Di dalam surat Al-Anfal ayat 11 itu disebutkan, "Id yughashshikumun nu'asa amanatan." Ketika Allah menjadikan kalian itu mengantuk sebagai suatu penentraman. Jadi ada al-amnu, ada amanah. Apa bedanya? Ya. Jadi bedanya adalah al-amnu dengan al-amanatu, maknanya artinya sama, aman sebenarnya. Cuman kalau al-amnu memang betul-betul aman. Kalau al-amanah itu adalah rasa aman sementara. Ketika kita banyak masalah, tidur kan seolah-olah lupa. Kemudian bangun lagi, ingat lagi masalahnya. Itu namanya al-amanah. Maka di sini kata Allah, "Id yughashshikumun nu'asa amanatan." Kaum muslimin sebelum jadi perang Badar itu, kondisinya sangat mencekam. Sangat menakutkan. Jumlah kaum muslimin sedikit, perbekalan juga tidak banyak, maka ketika itu ada ketegangan. Maka ketika itu mereka bisa terlelap dengan tidur. Artinya mereka bisa istirahat. Kan biasanya kalau kita banyak masalah sulit tidur. Maka ini adalah kaitan dengan Nah, kemudian wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Nah, ini kaitan dengan ini. Kemudian Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian. Wa yudhiba ankum rizzasyaitan, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan. Waliyarbita ala qulubikum, dan untuk menguatkan hatimu. Kemudian yuthabbita bihil aqdam, dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk memperteguh dengannya telapak kaki. Ini adalah kaitan dengan surat. Di dalam surat lain, ketika berbicara tentang air hujan, lihat surat Al-Furqan ayat ke-18. Di dalam surat Al-Furqan, di ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa huwallazi arsala ar-riyaha busyran bayna yaday rahmati." Dialah yang meniupkan angin, pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya. Kata Allah, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan ya, dari langit ma'an tahura, air yang suci dan mensucikan. Jadi yang pertama adalah ma'ul matar, yaitu air hujan. Kemudian yang kedua adalah air salju. Ya, ini disebut dengan salju. Salju sebenarnya hampir sama dengan air hujan, sama-sama air yang turun dari langit kan begitu. Jadi salju juga sama. Hanya saja memang kondisi salju itu ya, yang sedikit membedakan itu adalah memang kondisi salju itu adalah ya, kondisi salju ini sekali lagi adalah hanya saja kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi butir dan kristal salju. Tetapi sesungguhnya salju itu adalah air juga. Maka berarti ini adalah termasuk air suci juga mensucikan. Itu apa yang disebut dengan air salju. Jadi hukum air salju itu adalah sama dengan hukum air hujan. Salah satu dalil yang berbicara tentang ini adalah lihat dalam hadis Nabi SAW di dalam doa istiftah. Kalau kita sholat kan, kita baca doa iftitah atau doa istiftah. Kan doa istiftah itu kan banyak ya. Dalam riwayat hadis minimal ada 12 riwayat. Jadi ada 12 riwayat. Nah, salah satu riwayatnya adalah apa yang dibaca itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahanku kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau telah menjauhkan antara apa? Sebagaimana engkau telah menjauhkan antara barat dan timur. Allahumma naqqini min khotoyaya. Ya Allah, bersihkan aku dari segala kesalahanku. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana ya baju bersih dari kotoran. Sebagaimana cara membersihkan baju dari kotoran. Kemudian Allahumma ghsilni, ya Allah cucilah aku. Min khotoyaya, dari segala kesalahan-kesalahanku. Bil ma'i wath thalji wal barodi. Dengan ya air, salju dan embun. Sehingga kalau kita berbicara tentang ini maka berarti salju itu adalah termasuk air suci dan mensucikan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan embun. Nah, embun itu adalah disebutkan tadi dalam doa istiftah. Nah, kemudian berikutnya ikhwan yang fathullah, di antara air yang suci dan mensucikan itu adalah air laut. Air laut adalah air suci dan mensucikan, sehingga boleh digunakan untuk berwudu, kemudian mandi, dan juga untuk membersihkan diri dari buang kotoran, istinja. Ada najis boleh juga. Kaitan dengan ini, meskipun rasa air ini adalah asin karena kandungan garam yang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan,
embun, dan salju, yaitu boleh digunakan untuk bertoharoh. Kita pernah tahu di dalam hadis Nabi SAW bahwa para sahabat Nabi juga pernah bertoharoh dengan air ini. Sehingga ketika ada dari mereka yang berlayar di tengah laut dan bekal air kehabisan, maka mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang ini. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Sa'ala rajulun Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, Ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Ya Rasulullah, kami ini sedang mengendarai kami ini mengarungi lautan. Jadi naik kapal laut. Kemudian wa nahmilu ma'anal qalila minal ma'. Kami ini membawa air yang digunakan untuk keperluan kami sedikit. Kemudian fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kita wudu dengan perbekalan air yang kami bawa, pasti kami akan kehausan di tengah laut itu. Karena kan air laut tidak bisa diminum. Afana tawadda'u bima'il bahri. Bolehkah kami meminum dengan air laut? Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kemudian apa kata Rasul? Rasul mengatakan huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kata Rasulullah, air laut itu adalah suci, ya, dan mensucikan. Kemudian bangkainya itu adalah halal. Ini adalah kaitan dengan hadis Nabi SAW. Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, beliau menjelaskan kaitan dengan hadis ini di dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Kata beliau, dari hadis ini, salah satu pelajaran berharga buat kita adalah kesucian air laut ini bersifat mutlak tanpa ada perincian. Ia suci secara substansi dan dapat mensucikan. Seluruh ulama menyatakan seperti ini, hanya saja ada sedikit ulama yang tidak sependapat, tapi pendapat itu tidak kuat. Ini kata Syekh Abdullah Al-Bassam. Air laut itu dapat mengangkat hadas. Artinya dapat mensucikan dari hadas. Bisa digunakan mandi, juga bisa digunakan untuk apa? Untuk wudhu. Ya. Serta menghilangkan najis yang muncul pada tempat suci, baik pada pakaian, benda, dan sebagainya. Nah, kemudian kan ada kaidah, nanti kita bahas. Di penghujung nanti kita bahas. Apabila air itu kan apabila rasa, warna, dan bau berubah, karena sesuatu yang suci, maka air ini tetap dalam keadaan suci. Selagi air itu masih tetap pada posisi aslinya, sekalipun sangat asin, panas, dan sangat dingin. Ini adalah kaitan dengan air ini tidak ada perubahan. Nah, ini kaitan dengan bab ini. Sehingga di sini disebutkan dengan ma'ul bahri, yaitu apa yang disebut dengan air laut. Ya, jadi air laut ini adalah termasuk air yang suci dan mensucikan. Ya, maka kata Imam Syafi'i, kaitan dengan hadis barusan, hadis ini adalah separuh dari sepengetahuan bersuci. Ibnul Mulakin mengatakan hadis ini adalah hadis yang sangat agung dan merupakan dasar bersuci yang mencakup banyak hukum dan kaidah-kaidah lainnya. Ini ketika berbicara tentang air ini adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian bangkai laut itu semuanya suci dan halal untuk kita konsumsi. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah yang disebut dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini adalah jelas, air ini kan air suci dan mensucikan. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang air Zam-Zam ini adalah air suci dan mensucikan. Jadi kalau kita berbicara tentang air Zam-Zam, sekali lagi adalah air Zam-Zamnya adalah air yang suci dan mensucikan. Ia bersumber dari mata air yang tidak pernah kering. Mata air ini berada ya di beberapa meter di samping Ka'bah sebagai sumber mata air pertama di kota Makkah sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya pertama kali menjejakkan kaki di wilayah itu, yaitu Siti Hajar. Ya. Air Zam-Zam ini boleh digunakan untuk bersuci dan berwudu. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, summa afadha Rasulullah SAW, kemudian Nabi ketika itu dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Rasul meminta pada abisijli min ma'i Zam-Zam. Jadi ketika itu Rasulullah SAW meminta seember penuh air Zam-Zam. Fasyariba minhu, kemudian Rasul meminum air Zam-Zam tersebut, wa tawaddoa, dan Rasul berwudu dengan air Zam-Zam tersebut. Jadi air Zam-Zam itu adalah dibolehkan kita untuk meminumnya. Bahkan dianjurkan kita meminum air Zam-Zam. Wabil khusus adalah bagi orang yang setelah melaksanakan ibadah tawaf, itu maka setelah dia melaksanakan sholat 2 rakaat, itu sholat sunnatut tawaf, maka dianjurkan dia meminum air Zam-Zam. Ya, dianjurkan meminum air Zam-Zam. Karena kata Rasul, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung yang dia niatkan. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga air Zam-Zam ini adalah air yang sangat air yang sangat istimewa karena punya kelebihan dan lain sebagainya. Nah, yang jadi perbedaan para ulama adalah bagaimana hukumnya
air zam-zam itu digunakan untuk membersihkan najis. Jadi kalau untuk wudhu jelas boleh. Bagaimana kalau air zam-zam digunakan untuk punten ya? Untuk cebok lah bahasa kitanya gitu ya. Boleh atau tidak? Kalau air yang lain jelas boleh. Para ulama sepakat. Cuman air zam-zam ini kan air yang istimewa. Apakah boleh digunakan untuk membersihkan najis? Nah, memang para ulama berbeda pendapat. Madzhab Al-Hanafiyah dan madzhab Syafi'iyah dan salah satu riwayat Imam Ahmad berpendapat bahwa air zam-zam boleh digunakan untuk mengangkat hadas, yaitu berwudu dan mandi janabah. Namun makruh digunakan untuk membersihkan najis. Jadi boleh kalau kita mandi pakai air zam-zam. Mandi junub pakai air zam-zam. Kemudian wudu pakai air zam-zam. Bahkan mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah umroh, kita sering melihat ada orang yang berwudu dengan air zam-zam kan? Seperti itu. Nah, kalau mandi dengan air zam-zam ya mungkin ada juga. Ini kan memang boleh, tapi makruh kalau digunakan untuk membersihkan najis. Kenapa? Hal ini kenapa dimakruhkan? Karena kedudukan air zam-zam yang sangat mulia, sehingga mereka cenderung kurang menyukai bila kita membersihkan najis dengan air zam-zam. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa air zam-zam itu juga tidak boleh dimasak. Jadi sebagian ulama mengatakan air zam-zam juga tidak boleh dimasak. Ya, jadi air zam-zam tidak boleh dimasak. Ini adalah sebagian ulama, tapi ini bukan diharamkan. Cuman ya tidak disukai lah untuk dimasak dulu air zam-zam. Walaupun boleh-boleh saja tentunya. Ini adalah pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa dalam mazhab Maliki secara resmi tidak membedakan antara kebolehan air zam-zam digunakan untuk mengangkat hadas atau untuk membersihkan najis. Keduanya sah-sah saja tanpa ada karohah. Jadi sebenarnya pendapat pertama pun sama. Sah nggak sah, cuman tidak disukai. Jadi makruh, bahasa kitanya begitu. Sah nggak sah. Nah, cuman kalau mazhab Maliki ini mengatakan sah tanpa makruh. Dalam pandangan mereka, air zam-zam boleh digunakan untuk bersuci, baik untuk wudu maupun istinja, ataupun menghilangkan najis lainnya. Ya, ini adalah semua ini tidak akan mengurangi kehormatan air zam-zam. Ya cuman kalau di Indonesia sih, insya Allah saya juga belum pernah lihat ya orang Indonesia contohnya kan wudu pakai air zam-zam di Bandung gitu ya. Ya kalau di tanah suci atau dulu ketika saya kuliah ya banyak itu mah teman-teman kadang bawa ke rumah ke kamar gitu ya minum kopi pakai air zam-zam. Ya kalau di sini mah belum pernah lihat saya juga ya orang ini. Nah tapi orang minum air zam-zam orang minum kopi dan sebagainya, apalagi digunakan untuk wudu dan sebagainya. Sayang banget gitu ya. Tapi mungkin ini posisinya adalah jika kita sedang di tanah suci dan sebagainya. Ya pendapat ketiga Imam Ahmad dalam satu riwayat lain, karena Imam Ahmad ada dua riwayat, mengatakan beliau berpendapat bahwa termasuk karohah kurang disukai bila kita menggunakan air zam-zam untuk bersuci, baik untuk hadas, wudu dan mandi, beliau tidak menyukainya, apalagi untuk membersihkan najis. Pendapat ini memang ada hadis Nabi SAW dari sahabat disebutkan la uhilluha limughtasilin yaghtasilu fil masjid wa hiya lisyaribin aw litawaddiin halat wa balla. Aku tidak menghalalkan buat orang mandi janabah di masjid, namun air zam-zam ini buat orang yang minum dan buat orang yang berwudu. Jadi kalau dalam pendapat ini Imam Ahmad lebih tidak setuju kaitan dengan bab ini. Tapi yang jelas adalah air zam-zam itu adalah air yang suci dan mensucikan. Ini para ulama sepakat kaitan dengan bab ini. Jadi air suci dan mensucikan. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah air sumur atau air mata air. Jadi air sumur atau air mata air. Nah, air sumur dan air sungai, air sumur atau mata air ini adalah termasuk air yang suci dan mensucikan. Air sumur mata air atau air sungai adalah air yang suci dan mensucikan. Sebab air ini keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian. Kita bisa memanfaatkan air-air itu untuk wudu, mandi, atau mensucikan diri, pakaian, atau barang dan najis dan sebagainya. Ini ada kisah di zaman Nabi SAW. Bahwa ini ketika berbicara tentang sumur. Ada kisah di zaman Nabi SAW disebutkan, ada disebut dengan sumur Budo'ah. Jadi di zaman Nabi SAW itu ada yang disebut dengan sumur Budo'ah. Sumur Budo'ah ini adalah satu sumur yang memang terletak di kota Madinah ketika itu. Jadi sumur ini adalah sumur yang terletak di kota Madinah. Kemudian kaitan dengan sumur ini, maka disebutkan bahwa sumur ini biasa di situ dibuang kotoran-kotoran, bangkai dan lain sebagainya. Maka ketika disebutkan seperti itu, maka ini adalah sering dibuang kotoran dan lain sebagainya. Kemudian ketika itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Wahai Nabi SAW, ya ini kaitan dengan air sumur tadi, sumur Budo'ah. Nah,
Kemudian ya Rasulullah, ana tawaddau min bi'ri Budha'ah. Ya Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dengan air sumur dari sumur Budha'ah tersebut? Wa yabi'run yulqa fiha al-hiyadu. Ya. Bahwa sumur itu adalah biasa ya dibuang di situ adalah al-hiyad. Ya, al-hiyad itu adalah punten Pak ya, kotoran-kotoran haid. Mungkin kalau bahasa kita punten. Kalau bahasa sekarang mungkin di tempat air tersebut, di tempat wudu tersebut, mohon maaf, di tempat air tersebut biasa kami membuang kotoran. Mungkin kotoran itu adalah ya punten lah bahasa kita, mungkin kalau sekarang mau pembalut gitu ya, bekas orang haid itu dibuang di situ. Ini kata kata sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya kata dalam hadis ini disebutkan, setelah menyebutkan tentang itu, kemudian yang dibuang itu adalah bukan hanya air, bukan hanya kotoran, kemudian juga bangkai juga kadang dibuang ke situ. Jadi bangkai-bangkai juga dibuang ke situ. Nah, kemudian setelah bangkai juga kotoran-kotoran penting dibuang ke situ. Maka Rasul mengatakan al-ma'u tahurun. Air itu suci, la yunajjisuhu syai'un. Maka air itu karena suci, maka air tersebut ya tidak dinajiskan oleh sesuatu. Sehingga ini adalah berbicara tentang air sumur atau mata air. Kemudian yang terakhir adalah apa yang disebut dengan air sungai. Ya. Sedangkan air sungai itu pada dasarnya suci karena dianggap sama karakternya dengan air sumur dan mata air. Sejak dahulu umat Islam terbiasa mandi, wudu atau membersihkan najis, termasuk beristinja dengan air sungai. Namun seiring dengan terjadinya perusakan lingkungan yang tidak terbendung, terutama di kota-kota besar, maka kaitan dengan air sumur ini kan, air yang kaitan dengan air ini adalah menjadi kotor dan sebagainya. Ini karena faktor lain ya kaitan dengan bab ini. Maka memang sebaiknya kita tidak menggunakan air itu karena memberikan madarat yang lebih besar. Selain itu sering kali air tersebut tercemar oleh limbah kotoran dan sebagainya. Padahal kan aturannya tidak boleh ya kaitan dengan toilet dan sebagainya, airnya itu kan dibuang ke sungai. Nah, ini adalah kaitan dengan bab ini. Jadi yang pertama adalah yang kita bahas di sini adalah ma'ul mutlaq, yaitu air suci dan mensucikan. Jadi ini adalah air suci dan mensucikan. Ini sekali lagi adalah air ini adalah ada 8 macam air tersebut. Ya, ini adalah kaitan dengan air suci dan mensucikan. Kemudian berikutnya adalah setelah kita berbicara tentang ma'ul mutlaq, air suci dan mensucikan, maka berikutnya yang dibahas oleh para ulama tentang ini adalah ma'ul mustakmal. Apa yang disebut dengan air yang mustakmal? Apakah yang dimaksud dengan air mustakmal ini? Air mustakmal ini adalah, kalau kita berbicara tentang ini adalah air yang telah digunakan. Jadi kalau kita berbicara tentang ma'ul mustakmal itu adalah air ya yang telah digunakan untuk bersuci. Jadi air yang digunakan contohnya saya untuk wudhu, kemudian air digunakan untuk mandi. Baik air yang menetes dari sisa bekas wudhu di tubuh seseorang atau sisa air juga bekas mandi junub. Nah, air bekas dipakai bersuci bisa saja kemudian masuk ke dalam penampungan. Sehingga para ulama menyebut dengan ma'ul mustakmal, yaitu air yang digunakan bekas bersuci. Nah, kata-kata mustakmal itu asal kata dari kata istakmala yastakmilu, yang bermakna menggunakan atau memakai. Maka air mustakmal maksudnya adalah air yang sudah digunakan untuk melakukan toharoh, yaitu wudhu atau mandi. Jadi kalau kita berbicara tentang ma'ul mustakmal itu adalah sesungguhnya berbicara tentang air yang digunakan untuk wudhu atau mandi. Itu yang dimaksud dengan ma'ul mustakmal dalam pembahasan ini. Sehingga kalau kita habis cuci tangan atau cuci kaki yang tidak ada kaitan dengan wudhu atau tidak ada kaitan dengan bersuci tadi, maka para ulama mengatakan itu bukan termasuk ma'ul mustakmal. Jadi kita tidak menamakan itu sebagai ma'ul mustakmal jika seperti itu. Maka yang sekali lagi adalah yang dimaksud dengan ma'ul mustakmal ini adalah yaitu air yang memang digunakan untuk apa? Digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian dari air yang digunakan untuk bersuci itu kan ada sisanya, tetesan-tetesannya. Nah, inilah yang dibahas oleh para ulama tentang ma'ul mustakmal ini. Nah, sehingga ma'ul mustakmal sekali lagi adalah berbeda dengan bekas mencuci tangan atau membasuh muka atau bekas digunakan untuk keperluan lain selain berwudu atau mandi janabah. Ini adalah bukan ma'ul mustakmal. Sehingga air bekas cuci tangan, cuci muka, cuci kaki atau sisa mandi biasa yang bukan mandi junub, jadi mandi biasa, maka itu hukumnya adalah tohur. Hukumnya adalah tohurun. Airnya suci dan mensucikan selama tidak tercampur dengan najis.
Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana hukum menggunakan air ini? Maksudnya menggunakan air mustakmal ini. Kalau kita lihat di dalam literatur fikih, termasuk nanti mungkin antum dan antuna, Bapak Ibu dan semuanya, ikhwan dan akhwatillah, bisa lihat di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Di awal-awal itu membahas tentang babul miyah, bab yang membahas tentang air. Jadi bab pertama ini adalah membahas tentang bab air. Nah, kalau kita berbicara tentang bab air ini memang para ulama berbeda pendapat tentang ini. Perbedaan para ulama tentang menggunakan ma'ul musta'mal ini adalah sesungguhnya dipicu oleh beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis yang pertama ini disebutkan di dalam Bulughul Maram dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Janganlah sekali-kali seorang kamu itu mandi di air yang diam dalam keadaan junub. Nah, ini kan bahasa air bejana. Kemudian kita masuk ke situ, maka jangan mandi di sini, di situ. Bukan karena najis, tapi karena kan kita menggunakan air tersebut. Khawatir mungkin dari sinilah sebagian ulama mengatakan, oh berarti ini dilarang. Hadis yang kedua, hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Janganlah la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang tergenang. Alladzi la yajri summa yaghtasilu fihi, yang mana tidak mengalir kemudian mandi di situ. Jelas kalau ini karena itu nanti ada najis. Kemudian ada ungkapan di sini wala yaghtasilu fihi li janabah, dan janganlah mandi janabah di dalam air itu. Artinya di air yang yang menggenang itu, karena airnya adalah sedikit dan menggenang, maka dilarang kita mandi junub di situ. Bukan karena najis, tapi sebagian ulama memahami ini nanti jadi khawatir menjadi air yang mustakmal. Ini adalah yang disampaikan oleh para ulama tentang ini. Tapi hadis berikutnya disampaikan oleh para ulama dari seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW. Ya, jadi ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika seorang laki-laki itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang tersebut mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Qala, Nabi mengatakan, ya, naha Rasulullah SAW an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajul, awir rajul bi fadlil mar'ah. Rasulullah SAW melarang, ya, kalian mandi, ya, Rasulullah melarang kalian mandi dengan apa? Dengan air. Maksudnya mandi junub tentunya. Ini ada, kalau kita berbicara tentang mandi ini adalah yang disebut dengan mandi junub. Rasul melarang, ya, laki-laki antal tasilal mar'atu bi fadlir rajul. Seorang perempuan mandi dengan air bekas laki-laki. Ini kan larangannya. Jadi Rasul melarang seorang wanita mandi junub dengan air bekas mandi junub laki-laki. Kemudian dan melarang laki-laki mandi junub dengan air bekas mandi perempuan. Tapi kata Rasul, maka hendaklah mereka berdua masing-masing menciduk air. Waliyaghtarifa jami'an. Maksudnya begini, jangan sampai ada sisa air dipakai oleh laki-laki. Tapi kalau mau mandi bareng saja. Ini adalah kalau mau mandi bareng saja. Tetapi ada hadis lain dari Abdullah bin Abbas. Nabi SAW pernah mandi dengan sisa air Maimunah. Maimunah ini adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada seolah-olah kontradiktif. Nabi melarang laki-laki bekas air perempuan, kemudian perempuan bekas air laki-laki mandi junub, maksudnya bukan mandi biasa. Tetapi apa? Tetapi di sini Rasul pernah melakukan. Beliau mandi menggunakan air bekas mandinya Ummul Mukminin Maimunah. Sedangkan dalam hadis lain juga, ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi istri-istri Nabi pernah mandi dalam satu ember. Faja'a, kemudian Nabi datang, yaghtasila minha, untuk mandi bareng. Faqalat lahu, maka istri Nabi tersebut mengatakan kepada Rasul, inni kuntu junuban, saya ini tadi junub. Kemudian apa kata Rasulullah? Innal ma' la yujnib, air itu tidak junub. Nah, hadis-hadis inilah yang menjadikan perbedaan para ulama tentang ini. Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Sehingga apakah ini termasuk ma'ul musta'mal atau bukan? Inilah yang tadi sekali lagi adalah para ulama berbeda pendapat. Apakah ini termasuk ma'ul musta'mal atau bukan? Jadi yang pertama adalah perbedaan ini bermula dari tadi
hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh para ulama tentang apa? Tentang ma'ul musta'mal ini. Tetapi kalau kita meneliti tentang apa yang dimaksud dengan ma'ul musta'mal, memang para ulama sendiri juga berbeda pendapat tentang bagaimana teorinya tentang ma'ul musta'mal ini. Kalau kita lihat contoh dalam mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah mengatakan yang dimaksud dengan ma'ul musta'mal itu adalah air yang membasahi tubuh saja dan bukan air yang tersisa di dalam wadah. Jadi yang namanya ma'ul musta'mal itu adalah air yang kita wudu, kemudian air yang bekas wudu inilah. Sehingga kalau ada di bejana itu bukan ma'ul musta'mal. Air itu langsung memiliki hukum musta'mal saat dia menetes dari tubuh sebagai sisa wudu atau mandi. Jadi kalau kita wudu kemudian ada yang menetes itu yang ma'ul musta'mal. Dan kata beliau, dalam mazhab Hanafiyah mengatakan, ma'ul musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Wudu untuk sholat maupun mandi wajib. Atau untuk kurba, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya untuk wudu sunnah atau mandi sunnah. Wudu sunnah maksudnya adalah kita belum batal, tapi kita wudu lagi kan boleh. Kemudian, mandi sunnah adalah hari Jumat, dan sebagainya. Contohnya kan ini dibolehkan. Sedangkan air yang di dalam wadah tidak menjadi musta'mal. Bagi mereka air musta'mal ini hukumnya adalah suci, tapi tidak mensucikan. Itu bedanya. Air itu suci, tapi tidak bisa digunakan untuk membersihkan hadas dan membersihkan najis. Ini adalah dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki itu mirip sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh mazhab Hanafi. Cuman perbedaannya adalah dalam mazhab Maliki ini bahwa air musta'mal itu adalah tetap suci dan mensucikan. Ini adalah tetap suci dan mensucikan. Dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan sedikit. Kaitan dengan bab ini, air musta'mal dalam pengertian mereka adalah air sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dalam fardhu thaharah dan dapat dari hadas. Air ini menjadi musta'mal apabila jumlahnya sedikit yang diciduk dengan niat untuk berwudu atau mandi, meskipun untuk mencuci tangan yang merupakan bagian dari sunnah wudu. Namun bila niatnya hanya untuk menciduknya, maka itu tidak termasuk ma'ul musta'mal ini. Ini adalah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal juga berbeda kaitan dengan bab air musta'mal. Nah, Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa rahmatullah, kalau kita berbicara tentang ma'ul musta'mal ini, maka biasanya identik dengan pembahasan apa yang disebut dengan ma'ul qullataini. Jadi airnya itu adalah sebenarnya kaitan dengan ini. Kalau saya wudu di ember, kemudian mungkin kecipratan ember tersebut dengan air bekas wudu saya. Nah, inilah kadang dibahas oleh para ulama tentang ma'ul musta'mal ini adalah kaitan dengan apa yang disebut dengan dua kulah. Kan dalam hadis Nabi SAW bahwa disebutkan apabila air itu jumlahnya dua kulah, maka kata Rasulullah, maka lam yanjus, tidak bisa menjadi najis kecuali berubah rasa, bau dan lain sebagainya. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi idza kana al-mal'u qullatayn lam yahmilul khabas wa fi lafdin lam yanjus. Apabila air ada dua kulah, maka air dua kulah ini tidak mengandung kotoran dan lafaz lain tidak najis. Sehingga hadis ini menunjukkan tentang volume air, yaitu dua kulah. Nah, memang dua kulah ini berapa? Para ulama memang berbeda pendapat tentang bagaimana berapa liter sekarang. Ya kan, dua kulah ini bukan dua kulah bahasa kita. Kullah. Nah, dua kulah ini sebagian mungkin yang masyhur sekarang itu adalah disebutkan adalah sekitar 270 liter air. Jadi kalau ada air 270 liter, kemudian ada air musta'mal masuk ke situ, maka air itu tidak akan berpengaruh. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ma'ul musta'mal. Sehingga air ini jika air dalam suatu wadah jumlahnya kurang dari 270 liter, lalu digunakan berwudu atau mandi junub atau kemasukan air yang digunakan untuk berwudu, maka air ini disebut dengan ma'ul musta'mal. Jadi ini adalah disebut dengan ma'ul musta'mal. Air itu suci tetapi secara fisik, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi bila bukan digunakan untuk wudu seperti cuci tangan, maka tidak dikategorikan ma'ul musta'mal. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ma'ul musta'mal. Yang ketiga, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga itu adalah apa yang disebut oleh para ulama tentang yang disebut dengan air yang bercampur dengan benda-benda suci. Air yang tercampur dengan benda-benda suci. Ini adalah jenis yang ketiga. Jadi air tersebut tercampur dengan benda-benda suci. Contoh gitu ya. Adalah air bercampur dengan sabun,
air bercampur dengan kopi, gitu kan? Itu air yang bercampur dengan benda suci. Jadi kalau airnya suci, contohnya air suci, kemudian ada kopi buat air kopi. Gitu ya. Nah ini kan airnya bagaimana hukum air tersebut? Jenis ketiga adalah air yang bercampur dengan benda suci atau barang yang bukan najis. Seperti air yang bercampur dengan sabun, kapur barus, tepung, dan lain sebagainya. Selama air itu masih melekat padanya, maka itu termasuk air yang mutlak. Jadi selama nama air itu masih melekat padanya, maka itu disebut dengan air mutlak. Artinya airnya suci dan mensucikan. Namun jika air tersebut telah keluar dari karakternya sebagai air mutlak atau air murni, maka hukum air tersebut adalah bukan suci mensucikan lagi, hanya suci tapi tidak mensucikan. Itu bedanya. Jadi airnya itu adalah suci tapi tidak mensucikan. Contoh, kita buat kita buat air. Ada air panas dicampur dengan susu. Maka air tersebut menjadi air susu. Sehingga air susu itu suci, tetapi tidak mensucikan. Maka air seperti ini tidak bisa dikatakan air mutlak, tapi air tersebut adalah hanya air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya lagi adalah air dicampur dengan kaldu, daging, irisan daging, dan bumbu-bumbu lain. Maka air ini kita anggap sudah keluar dari karakter kemutlakannya, karena sekarang sudah berubah namanya. Sudah jadi apa? Contohnya jadi kare, jadi apa gitu ya. Maka ini berarti sudah berubah. Contohnya air baso gitu ya. Atau mungkin sayur bening dan lain sebagainya, maka ini adalah perubahan ini adalah menjadikan air tersebut yang tadinya suci mensucikan, air tersebut sekarang tetap suci, tetapi air tersebut tidak mensucikan. Jadi air tersebut tetap suci, tetapi tidak mensucikan. Ini adalah kalau kita berbicara tentang air suci, air suci tapi bercampur dengan benda yang suci. Maka airnya adalah jika berubah dari bentuk asalnya, maka air tersebut akan berubah. Yang tadinya suci mensucikan menjadi air yang suci tetapi tidak mensucikan. Tetap bisa kita gunakan untuk wudu, untuk minum dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh digunakan untuk bersuci. Karena air tersebut berubah menjadi air yang suci tetapi tidak mensucikan. Terus bagaimana tentang kapur barus? Kan kalau kita memandikan jenazah, diperintahkan menggunakan kapur barus kan? Dicampur air bilasan terakhir ini dengan kapur barus. Bagaimana hukumnya? Nah, kalau kita berbicara tentang air yang dicampur dengan kapur barus ini, memang para ulama kita menyampaikan begini. Kalau air yang dicampur dengan kapur barus ini, maka itu menjadi airnya tetap air suci dan mensucikan. Salah satu dalilnya adalah bahwa Rasulullah SAW ketika memerintahkan, mandikanlah dia 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu. Kan ketika Rasul ketika itu Rasul Ummi Atiyah memandikan salah seorang putri Nabi SAW. Kata Nabi mandikan 3, 5 atau ya lebih dari itu selama dibutuhkan. Kemudian kata Rasulullah, campurlah air tersebut dengan sidr, bidara, dan jadikanlah yang paling akhir itu adalah air kapur barus. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita berbicara mayat tidak dimandikan kecuali dengan menggunakan air suci dan mensucikan. Sehingga air kapur dan sidr itu hukumnya termasuk yang suci dan mensucikan. Sedangkan tentang air yang bercampur dengan tepung, ada hadis Nabi bahwa Nabi SAW, kata Ummu Hani, Rasulullah mandi bersama Maimunah dari suatu wadah yang sama tempat yang merupakan sisa dari tepung. Ya kalau tepungnya sekilo, airnya seliter, ya tentu itu mah jadi tepung ya. Tapi ini mah mungkin hanya ada bekas-bekas tepung saja. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, ikhwan rahmatullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat itu adalah apa yang disebut dengan ma'u an-najis. Yang keempat itu adalah bukan ma'un najis, ma'ul mutanajjis, yaitu air mutanajjis. Apakah yang dimaksud dengan air mutanajjis? Air mutanajjis ini adalah air yang sudah bercampur dengan benda-benda najis. Ini disebut dengan ma'ul mutanajjis. Ya. Jadi air yang bercampur dengan barang atau benda najis. Nah, kaitan dengan air ini, kaitan dengan air Air ini adalah air yang najis ini. Maka air mutanajis ini adalah sekali lagi adalah air yang bercampur dengan benda atau barang yang najis. Maka air yang bercampur dengan ini, maksudnya air yang bercampur dengan benda najis ini bisa memiliki 2 kemungkinan hukum. Pertama adalah dia bisa jadi najis, atau bisa juga sebaliknya ikut tidak menjadi najis.
Jadi bisa jadi najis, bisa tidak najis. Keduanya tergantung dari apakah air ini mengalami perubahan atau tidak. Dan perubahan ini sangat erat kaitannya dengan perbandingan jumlah air dan besarnya noda najis. Contoh gini, kalau ada air 1 gelas, kemudian kecipratan pipis, otomatis itu mah jadi najis, karena airnya sedikit. Tapi kalau ada air 1 toren 500 liter, kemudian ada bangkai tikus masuk ke situ, mati. Ada tikus kemudian masuk ke situ, mati dan jadi bangkai. Nah ini kan makanya, apakah jadi najis atau tidak? Nah ini adalah dilihat perkembangannya. Pada air yang volumenya sedikit, seperti air dalam kolam kamar mandi, contohnya yang kecil biasanya, secara logika bisa bila kemasukan najis, contohnya bangkai anjing, akan mengatakan air itu adalah menjadi mutanajis atau ikut menjadi najis. Karena air itu sudah tercemar dengan perbandingan benda tersebut. Tapi dalam kasus bangkai dibuang ke dalam danau yang luas, tentu semua air yang ada di danau ini menjadi berubah. Berubah najis apabila kalau air maka tapi kalau dalam kasus air contoh dalam kasus bangkai dibuang ke dalam danau yang luas, tentu tidak semua air di danau itu menjadi berubah najis, apalagi kalau dibuang ke lautan. Maka ini adalah kalau kita berbicara tentang air najis. Jadi air namanya disebut dengan ma'ul mutanajis. Apa yang disebut dengan air yang mutanajis. Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang indikatornya sekarang, kapan? Apa indikatornya? Sebuah air itu nanti jadi najis atau tidak? Indikatornya apa? Indikatornya itu adalah, ya, kalau kita berbicara tentang ini, maka indikator kaitan air itu jadi najis atau tidak ada 2. Lihat. Pertama adalah berubah bau, rasa, atau aroma. Bila berubah rasa, berubah warna, atau berubah aroma, ketika sejumlah air terkena atau kemasukan barang najis, maka hukum air itu menjadi najis. Contoh tadi, ada air 1 toren. Air 1 toren itu contoh 500 liter. Kan tadi minimal 2 pula itu kan 270 liter. Kemudian kemasukan bangkai kucing. Maka baunya jadi berubah jadi bau bangkai, maka berarti jadi berubah air tersebut. Hukumnya adalah menjadi air najis. Kemudian atau warnanya jadi berubah. Atau rasanya jadi berubah. Maka kondisi-kondisi ini akan menjadikan air tersebut menjadi itu yang pertama indikator. Yang kedua adalah indikator yang kedua itu adalah tidak berubah rasa, warna atau aroma. Maka jika ini terjadi, ya, rasa dan aromanya tidak berubah, maka kondisi seperti ini air itu berarti suci dan mensucikan, baik air itu sedikit ataupun banyak. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Walaupun sebagian lagi mengatakan kalau airnya banyak tidak najis, tapi kalau airnya sedikit maka akan najis. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh para ulama kaitan dengan bab ini. Sehingga kalau kita berbicara tentang bab ini, ada hadis Nabi SAW. Kita tahu ketika itu kan ada orang Arab Badu. Orang Arab Badu pipis ketika itu. Pipisnya di mana? Pipisnya nggak tanggung-tanggung, yaitu di masjid ketika itu. Ketika orang Arab Badu ini pipis di pojokan masjid, kemudian sahabat Nabi SAW ketika itu para sahabat Nabi mau menghardik orang yang pipis di pojok masjid tersebut. Ketika orang tersebut mau menghardik, para sahabat mau menghardik, kemudian Nabi SAW mengatakan biarkan dia pipis. Kata Rasulullah, biarkan dia pipis. Ini kata siapa? Kata Nabi SAW. Biarkan dia selesaikan pipis. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, tinggalkan dia. Wa ariqu ala baulihi sijran min ma. Kemudian guyur bekas pipisnya itu dengan air 1 ember, kan seperti itu. Au danuban min ma. Fa inna ma buistum muyassirina wa lam tub'asum asirin. Karena kalian itu diutus untuk membawa kemudahan, bukan untuk mempersulit. Dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dari sumur budo'ah? Kita tahu sumur budo'ah itu kan di situ ada najis. Tetapi tidak merubah bau, rasa, dan bau, kemudian juga aroma dan rasa tidak berubah. Kata Rasul, innal ma lam yahmilil khabas. Sesungguhnya air itu tidak membawa najis. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab air ini. Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wa akhwat, kalau kita sekali lagi adalah berbicara tentang bab najis ini, tentang air ini, maka ini adalah menjadi pelajaran buat kita semuanya kaitan dengan bab ini. Kita lanjutkan ya, kaitan dengan bab ini. Nah,
setelah kita membahas tentang air ini, ya, bahwa tadi air itu ada 4 jenis tadi. Saya ulangi, ma'ul mutlak, air yang mutlak. Yang kedua adalah ma'u, yang pertama air mutlak. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan ma'ul mustakmal. Yang ketiga ada yang disebut dengan air yang tercampur dengan benda-benda suci. Dan yang terakhir adalah ma'ul munajjis. Apa? Ma'ul mutanajjis. Air yang tercampur dengan benda najis. Nah, setelah tadi menyebut tentang 4 hal itu, maka ada 2 jenis air yang lain. Yang disebutkan dalam bahasa fikih adalah ma'ul musakhan musyammas. Jadi ma'ul musakhan musyammas. Musakhan itu artinya air yang dipanaskan. Kemudian musyammas dipanaskannya menggunakan matahari. Jadi air yang panas tapi karena sengatan matahari. Ini namanya ma'ul musyammas. Jadi air ma'ul musyammas ini artinya air yang berubah suhunya menjadi panas akibat sinar matahari. Ini namanya ma'ul musyammas, ya, musyakhan musyammas. Nah, sedangkan air yang dipanaskan dengan kompor atau dengan pemanas listrik tidak termasuk ke dalam pembahasan ini. Ya. Jadi kalau air dipanaskan dengan kompor mah ya nggak masalah gitu, atau mungkin pakai water heater gitu kan, jadi pakai pemanas air itu nggak masalah. Nah, hukum air ini bagaimana? Hukum ma'ul musyammas ini, apakah dibolehkan kita menggunakan ma'ul musyammas ini atau tidak? Memang para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa ma'ul musakhan musyammas itu adalah air yang panas karena berubah suhu karena matahari, maka air ini sebagian ulama mengatakan boleh secara mutlak. Kenapa boleh secara mutlak? Karena air ini adalah sama-sama suci dan mensucikan dan boleh digunakan tanpa ada kemakruhan. Karena air ini adalah sama air putih biasa. Sebagaimana dipanaskan dengan api, ya boleh-boleh saja. Ini dipanaskannya karena matahari, berarti nggak masalah. Ini namanya ma'ul musyammas. Ini pendapat pertama. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa ma'ul musyammas ini adalah terlarang, ma'ul musyammas ini tidak sampai haram menggunakannya, tapi makruh. Jadi dimakruhkan menggunakan ma'ul musyammas. Kenapa makruh menggunakan ma'ul musyammas ini? Karena dimakruhkan, sebagian ulama adalah memakruhkan kaitan dengan ma'ul musyammas ini adalah memakruhkan kenapa? Karena ya dipanaskan oleh sinar matahari. Dan ketika dipanaskan oleh sinar matahari ini adalah karena di sini akan menyebabkan penyakit sebenarnya itu. Pendapat yang kedua ini umumnya mengacu kepada hadis Nabi SAW. Mengacu kepada hadis dari sahabat Nabi, yaitu Umar ibn Khattab. Kata Umar bin Khattab bahwa disebutkan annahu kana yakrahul iktisal bima'il musyammas. Maka Umar ibn Khattab itu tidak menyukai kalau beliau mandi dengan air musyammas ini. Jadi beliau tidak senang, tidak suka kalau mandi menggunakan air ma'ul musyammas ini. Jadi beliau memakruhkan. Jadi tidak sampai haram, tapi makruh saja mandi dengan ma'ul musyammas ini. Ini adalah yang disampaikan oleh makanya hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i. Ini adalah kaitan dengan Umar bin Khattab memakruhkan, beliau tidak suka mandi dengan ma'ul musyammas ini. Kemudian kalau kita lihat di sini berarti memang pendapat yang kedua ini sebenarnya larangan ini adalah kenapa? Karena air yang musyammas ini, air yang yang dipanaskan menggunakan matahari ini, ya, air yang panas yang berubah suhunya karena matahari ini apa? Kenapa? Karena kata para ulama, air ini akan yurisul baros. Ya. Air seperti ini akan menyebabkan akan menyebabkan satu penyakit. Yaitu penyakit itu adalah penyakit belah. Ini adalah akan menyebabkan satu penyakit disebut dengan penyakit belah. Karena disebutkan bahwa la tab'ali ya Humairah. Jangan lakukan wahai Humairah, fa innaha yurisul baros. Karena air tersebut akan membawa penyakit belah. Jadi makruh ini adalah bukan makruh secara syariat, tapi makruhnya itu adalah karena pada wilayah kesehatan saja. Tetapi sebagian ulama lain mengatakan ma'ul musyammas ini dimakruhkan itu hanya terjadi di daerah-daerah yang sangat panas. Contoh mungkin di daerah Hijaz, yaitu Saudi Arabia, atau di negara-negara Arab yang sangat panas. Ini kan, tapi kalau di negeri kita seperti Indonesia ini kan, maka panasnya juga tidak panas banget.
Sehingga kemakruhan ini menjadi tidak berlaku kaitan dengan ma'ul musyammas ini. Tapi kemudian yang kedua, ya, air lain yang perlu dibahas kaitan dengan bab ini adalah apa yang disebut dengan ya ma'ul musyammas. Ya. Mohon maaf, ma'ul musyakhad. Jadi air yang dipanaskan. Tapi ma'ul musyakhad ini adalah air dipanaskannya itu adalah bukan dengan sinar matahari langsung. Tapi ghairu musyammas, air musakhon ghairu musyammas. Air yang menjadi panas tapi tidak karena terkena sinar matahari langsung. Ini adalah pembahasan ini. Ya. Tapi kalau kita dengan ini memang para ulama berbeda. Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan air ini tidak makruh untuk digunakan wudhu atau mandi. Ya, termasuk juga adalah mandi junub dan sebagainya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan meski air ini menjadi panas lantaran panasnya benda najis, tetapi air ini boleh digunakan untuk bertoharoh. Jadi maksudnya di bawah contohnya ada kotoran di bawahnya itu yang memanaskannya pakai api dan sebagainya. Namun bila air ini bersuhu sangat tinggi sehingga sulit untuk menyempurnakan wudhu dengan betul-betul meratakan anggota wudhu dan air secara benar-benar isbab, hukumnya menjadi makruh. Jadi ini kalau panas banget ya tidak boleh. Termasuk mandi pakai air panas gimana? Boleh, seperti nggak masalah. Bagaimana kalau kita mandi wudhu pakai air hangat, pakai air yang dimasak, nggak masalah. Itu tidak jadi masalah. Tapi jangan air yang panas banget, karena air yang panas banget itu akan membahayakan kepada kita semua. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala penutup pembahasan tentang bab air ini adalah yang biasa dibahas oleh para ulama adalah apa yang disebut dengan istihalah. Bagaimana merubah air yang tadinya najis menjadi suci. Itu disebut dengan pensucian air. Kan contohnya ada air najis. Gimana air ini supaya jadi suci? Maksudnya pensucian air. Air yang sudah terkena pencemaran najis atau tadi ma'ul mutanajjis masih bisa disucikan kembali asalkan memenuhi ketentuan atau kriteria yang telah ditetapkan. Ini adalah para ulama mengatakan begitu. Abu Ja'far al-Hindawani dan Abu Lais mengatakan bila air yang mengandung najis mendapat suplai air suci dari luar, sedangkan air yang mengandung najis tadi sebagiannya juga keluar, sehingga menjadi aliran atau siklus, maka hukumnya kembali menjadi air suci ketika bekas-bekas atau tanda-tanda najis itu sudah hilang. Pada saat itu, air sudah dianggap air yang mengalir, seperti sungai dan sejenisnya. Makanya kalau air sungai ada kotoran, nggak masalah. Airnya tetap suci dan mensucikan. Ini adalah ketika berbicara tentang ini. Abu Bakar al-A'mash mengatakan, air yang terkena najis dalam suatu wadah harus mendapatkan suplai air suci baru suplai air suci baru di mana air yang sebelumnya juga mengalir keluar kira-kira sebanyak 3 kali volume air yang ada sebelumnya. Dalam hal ini dianggap air sudah dicuci 3 kali. Imam Malik mengatakan air najis itu akan kembali menjadi suci manakala dituangkan lagi ke dalam air yang baru sehingga tanda-tanda kenajisan menjadi hilang. Jadi tadi mungkinnya berubah warna ditambah air lagi. Maka jadi warnanya sudah berubah, maka itu menjadi air yang suci dan mensucikan. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kalau kita di zaman modern sekarang, mungkin di antara kita ada yang menggunakan air ledeng atau air pump. Nah, air pump ini kan menggunakan teknologi dari sebagainya. Maka tentu air seperti ini adalah itu airnya sebenarnya sudah suci. Ya. Adapun kalau digunakan untuk minum kan itu bab lain. Tapi airnya adalah air yang sudah suci dan mensucikan. Jadi ini adalah berarti dibolehkan kita menggunakan air tersebut. Tapi ikhwan fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan kaitan dengan materi pada kesempatan kali ini, apa yang disebut dengan babul miyah, bab yang membahas tentang air. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, akhwat dan rahimakumullah, kalau ingin sekali lagi adalah membaca detail kaitan tentang pembahasan ini, mangga boleh membaca buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Itu membahas secara khusus kaitan dengan kitabut Thaharah, bab bersuci, babul miyah, bab yang membahas tentang air. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Maka saya kembalikan ke Kang Syauqi, falyatafadhal mashkura.